Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya Allah kita menghendaki agar apapun yang kita kerjakan bagi Tuhan selalu dengan yang terbaik. Nah, harus kita mengerti terbaik di sini pada dasarnya tidak identik dengan termahal. Banyak orang berpikir, loh bagaimana kita bisa buat yang terbaik? Kita ini kan orang biasa, kita ini kan bukan orang kaya. Bagaimana kita dapat memberikan yang terbaik atau mengerjakan yang terbaik? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang terbaik ini tidak identik dengan yang termahal atau terbagus, tetapi yang terbaik ini maksudnya dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kita. Artinya apa? Artinya dengan segala yang mampu kita berikan, kita berikan. Kenapa? Karena kita mau mengerjakan bagi yang tertinggi. Tetapi ingat, itu bukan berarti kita harus memaksakan diri sampai akhirnya stres, sampai akhirnya bingung, panik, kecewa. Lu bukan begitu. Dengan segenap kekuatan, segenap hati, dan dengan segenap kemampuan kita, waktu kita kerjakan itu, Bapak juga tahu, sama seperti anak kita. Ketika anak kita umur 4 tahun, lalu kita suruh ambil minum, dia berjalan dengan pelan-pelan, lalu kemudian waktu dia mau jalan, airnya itu tumpah-tumpah sedikit, kita pun tetap tersenyum. Kenapa? Karena dia sudah melakukan yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terbaik di sini juga tidak identik harus sempurna segala-galanya, tidak. Yang penting kerjakan yang terbaik, karena waktu kita mengerjakan yang terbaik, itu bukti penghargaan kita, itu bukti cinta kita, itu bukti bahwa kita tahu persis bahwa Allah kita layak untuk yang terindah, terbaik, termulia, karena memang Dia Allah yang mempunyai segala kuasa. Haleluya. Terbaik itu yang pertama, dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap kemampuan. Yang kedua, dengan segala semangat dan sukacita. Nah, yang terbaik di sini bukan sekadar hasilnya, tapi bagaimana kita mengerjakannya. Kalau kita mengerjakannya juga dengan sungut-sungut, kita kerjakannya juga dengan amarah, kita kerjakannya juga dengan kebencian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini Tuhan gak suka. Tuhan mau kita mengerjakan dengan segala semangat kita, dengan segala sukacita kita, karena buat kita dapat mengerjakan sesuatu buat Allah yang tertinggi, buat Tuhan itu segala, Tuhan Raja segala raja, penguasa alam semesta. Bukankah ini sebuah kehormatan tersendiri? Berarti kalau kita mengerjakan dengan pemahaman demikian, maka kita akan mampu mengerjakannya, bukan hanya dengan segenap hati, dengan segenap kemampuan dan segenap kekuatan kita, tapi juga dengan segala semangat dan sukacita. Karena Tuhan senang melihat anak-anaknya mengerjakan segala sesuatunya dengan semangat dan sukacita. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari yang terbaik itu dengan segala persiapan yang matang. Nah, ini penting sekali, karena banyak orang yang mengerjakan segala sesuatunya mendadak dan seenaknya. Tetapi waktu kita mengerjakan dengan persiapan yang matang, hasilnya pasti tidak akan pernah mengecewakan. Itu sebabnya Alkitab berkata, masa kan ada seorang mau mengerjakan sesuatu tanpa duduk terlebih dahulu dan menghitung anggarannya. Nah, menghitung anggarannya di sini maksudnya adalah mempersiapkan segala-galanya dengan matang. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kembali saya mau ingatkan, mari lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dalam kehidupan kita dengan yang terbaik, dengan segenap hati, segenap kemampuan, segenap kekuatan, dengan segala semangat dan sukacita, dengan segala persiapan yang matang. Dan
akhirnya yang keempat juga dengan segala kerjasama yang memungkinkan. Nah ini penting sekali. Ada banyak orang mengerjakan yang terbaik. Oh ya saya. Loh berarti kita mengerjakan yang terbaik, tapi di dalamnya ada unsur kesombongan, ada unsur kearoganan. Tetapi Tuhan mau kita adalah tubuh Kristus. Tuhan mau kita adalah anggota-anggotanya. Berarti Tuhan mau kita mengerjakan segala sesuatunya dengan kerjasama, saling menopang, saling melengkapi. Karena saya terlalu percaya apapun yang kita kerjakan dengan kerjasama, maka hasilnya akan menjadi hasil yang luar biasa. Karena itu jangan jadi pelayan Tuhan yang egois. Karena itu jangan jadi hamba-hamba Tuhan yang merasa diri paling hebat, superior. Mari kita bertobat dari perasaan-perasaan seperti itu. Mari kita mulai belajar mau bekerja sama, dan dengan kita mau bekerja sama, hasil kita tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesetaraan hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesetaraan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas tentang biaya pekerjaan Tuhan. Nah, kita tahu persis bahwa untuk Tuhan bukan soal jumlah biayanya, tetapi bagaimana kita mengerjakannya yang terbaik. Karena dengan kita mengerjakan yang terbaik, maka ada unsur penyembahan kita, penghormatan kita, pengakuan kita bahwa Dia memang Allah segala-galanya yang selalu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang biaya pekerjaan Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran 38 ayatnya yang ke-21, Keluaran 38 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-31. Keluaran 38 ayat 21 sampai 31 di bawah judul perikop biaya untuk mendirikan kemah suci. Keluaran 38 ayat 21 sampai 31, demikian firman Tuhan. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Ahisamach dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kermisi dan kain lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Sebeka seorang yaitu setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu. Jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1775 shikal itu dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutnyalah kepala tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 shikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mesbah itu, alas-alas peralatan sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini sedang menggambarkan tentang biaya dari pembangunan untuk mendirikan kemah suci, dan kesimpulan kita biayanya sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi dari sini kita lihat betapa Tuhan mengharapkan anak-anaknya mengerjakan yang terbaik. Walaupun jujur kita akui, loh, ini kan cuma di padang gurun. Bisa saja kan orang bilang, oh ini kan cuma sementara. Loh, saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi kalau untuk Tuhan
tetap harus yang terbaik. Mau namanya sementara kek, mau namanya apa kek, tetap kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Nah, jika kita mengerjakan yang terbaik bagi Allah, apa untungnya, apa dampaknya, apa manfaatnya? Yang pertama, Tuhan akan memberkati kita limpahnya. Tahukah saudara bahwa Alkitab dengan tegas berkata, apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan yang terbaik, maka Tuhan juga akan memberkati kita dengan yang terbaik. Tapi kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan setengah-setengah, maka berkat yang buat kita juga setengah-setengah. Karena apa? Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Yang kedua, jika kita mengerjakan yang terbaik bagi Allah, maka kita akan melihat hasil yang memuaskan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat jiwa diselamatkan, kita akan melihat kehadiran Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kenapa? Loh, hasilnya akan memuaskan. Kenapa? Karena persiapan kita juga luar biasa. Yang ketiga, jika kita mengerjakan yang terbaik bagi Allah, maka pekerjaan Tuhan juga akan makin berkembang. Persoalannya ada banyak pekerjaan Tuhan gak bisa bertumbuh, gak bisa berkembang. Kenapa? Bukan karena setan yang menghambat, tetapi karena mereka yang mengerjakannya, mereka tidak mengerjakan dengan yang terbaik, mereka mengerjakan setengah-setengah, sehingga itu yang menghambat kemajuan pekerjaan Tuhan. Lalu yang keempat, jika kita mengerjakan yang terbaik bagi Allah, maka sukacita surgawi akan selalu memenuhi hidup kita. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita kerjakan apa saja buat Tuhan, selalu yang terbaik, karena Dia memang layak untuk menerima yang terbaik dari anak-anaknya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sering dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat yang taruh tangan kanan di dada, karena mungkin selama ini gak mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan yang terbaik, atau mungkin kami sampai sejauh ini tidak pernah berbuat apa-apa untuk Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus menuntun kami hidup dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.